Oke, baik. Dari berikutnya untuk menghitung tulangan gesernya, ini agak berbeda dari SNI yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan membagi beberapa zona gitu. Kalau yang sebelumnya, SNI yang sebelumnya kita hanya membagi menjadi 3 ya. Zona tulangan sengkang, kemudian tulangan sengkang minimum, dan tidak perlu tulangan. Nah, di sini kurang lebih sama, cuma ada penjabaran yang lebih rinci lagi. Jadi secara uraian itu ada zona 1, 2, 3, 4, 5. Tapi secara skema itu seperti ini. Jadi di zona 1 itu adalah zona yang tidak perlu tulangan geser apabila VU itu nilainya kurang dari setengah VVC. Kemudian ada zona 2 di mana VU-nya itu di antara setengah VVC dan lebih besar dari setengah VVC tapi lebih kecil dari VVC. Itu bisa kita hitung dengan ini ya. Persamaan ini VS-nya sama dengan dan seterusnya. Kemudian ada zona 3. Zona 3 ini adalah apabila VU-nya lebih besar dari VVC tetapi kurang dari V dikalikan VC plus 0,33 kali akar FC aksen kali BW kali D. Atau di zona 4 lebih besar dari V kali VC plus 0,33 dan seterusnya, tetapi lebih kecil dari V kali VC plus 0,66 dan seterusnya. Atau di zona 5, atau di zona 5 di mana nilai VU itu lebih besar dari ini. Ketika nilai VU itu lebih besar dari batasan ini, maka penampangnya mau tidak mau harus dibesarkan. Begitu. Tetapi apabila nilai VU itu di bawah ini, di bawah zona 4 dan zona 3, itu dipasang tulangan sengkang dengan peraturan sesuai ini. Jadi bisa dihitung gitu kebutuhan tulangan sengkangnya. Apabila ada di zona 2 maka tulangan geser minimum, dan di zona 1 tidak perlu tulangan geser secara teori seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelas maka kita akan coba dengan contoh soal. Dengan apabila kita punya contoh balok 400 kali 600 panjangnya 5 meter ya pada suatu portal, diketahui dimensi kolomnya 300 mili, kemudian D-nya 538 mili, jadi dari H600 itu kita punya D538. Kemudian mutu beton FC aksennya 25 MPa, mutu baja tulangan 400 MPa, dan V-nya untuk geser 0,75. Jadi kita rencanakan penulangan geser atau sengkangnya menurut SNI 2847 2019. Nah, ini adalah hasil analisis gaya-gaya dalamnya. Untuk BMD-nya seperti yang garis merah, kemudian yang untuk SFD itu yang garis biru, yang skema garis biru. Kita tentukan dulu di daerah tumbuhan dan lapangan. Sama halnya seperti lentur ya. Jadi di daerah lentur itu kita akan punya lentur di tumbuhan ya yang di dekat kolom, kemudian lentur lapangan itu yang ada di mendekati di tengah-tengah ya. Ini kalau kita garis di sini. Nah, kita ambil di 2 titik ini. Jadi di titik ini kita akan punya VU1-nya 350 nilainya, kemudian di VU2 itu di 300 kN. 350 kN di VU1 dan 300 kN di VU2. VU1 kita namakan daerah tumpuan atau sengkang untuk tumpuan, VU2 kita namakan untuk sengkang yang di lapangan. Nah, tahap pertama itu tadi kita identifikasi dulu VU-nya, kemudian tahap 2 adalah kita tentukan dulu VC-nya. Jadi di sini kita punya lambda 1 ya, karena ini beton normal, kemudian kita hitung VC dengan persamaan yang paling sederhana tadi 0,17 lambda kali BW kali D, didapatkan nilai 182,920 kN. Kemudian ada peraturan di mana kita bisa menghitung secara lebih detail ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ada 3 persamaan ini, persamaan A, B, dan C. Kita bisa hitung lebih detail di sini dengan rho W-nya bisa dihitung dari AS per BW kali D. Jadi kita akan punya 4 persamaan untuk menentukan nilai VC. Jadi nanti VC yang pertama ini, VC yang kedua ini, 3 ini, dan 4 ini. Kita akan hitung mana yang terkecil. Dan nilai yang terkecil dari 4 ini akan kita pakai. Begitu. Kembali ke sini, jadi kita akan hitung. Jadi kita akan punya nilai VC1, VC2, VC3, dan VC4. VC2 kita akan menghitung untuk VU1 dan VU2 ya. Nanti kita ambil yang paling kecil. Jadi dari 4 nilai VC itu kita dapatkan nilai VC yang terkecil adalah 182,92. Itu yang akan kita pakai sebagai nilai VC-nya. Kemudian di
step yang masih step kedua ini harusnya step 1 ya. Kemudian step kedua kita hitung geser maksimumnya yang mampu ditahan oleh penampang beton tersebut. Jadi dari VC plus 0,66 akar FC aksen kali BW kali D. Kita dapatkan nilai 710,343 kN untuk VC max-nya, VC maksimumnya. Kemudian di tahap 3, syarat penampang mampu menahan gaya geser kita lakukan kontrol, di mana VU yang paling besar tadi ada di VU1 ya, 350, itu harus lebih kecil dari V kali VC max, 0,75 kali VC max. Nah, di sini kita dapatkan nilai VC max sebesar 532,757, masih lebih besar daripada VU A1-nya. Jadi itu sudah oke, penampangnya sudah cukup mampu untuk menahan gaya geser yang terjadi. Tinggal berapa tulangannya, begitu kan? Kemudian di tahap 4, kita klasifikasikan ya, mulai dari VU1 dan VU2 kita hitung sendiri-sendiri. Jadi VU1 kita tuliskan 350 kN, kemudian kita identifikasi per zonanya, batas per zonanya. Jadi kita perlu tahu batas per zona ini. Jadi kita hitung setengah VVC-nya berapa, kemudian VVC-nya berapa, kemudian batas ini yang untuk nilai ini V kali VC plus 0,33 kali akar FC aksen kali BW kali D itu berapa, kemudian untuk batas yang ini juga berapa kita hitung. Jadi kita nanti bisa menentukan di zona mana VU-nya itu gitu. Jadi VVC kita dapatkan sekian, setengah VVC sekian, kemudian untuk batas yang V kali VC plus 0,33 kali akar VC kali BW kali D dapatkan sekian. Untuk VVC max sudah kita hitung sebelumnya, dapatkan nilai sekian. Nah, kemudian nilai VU yang kita punya, VU1 di daerah tumpuan, kita coba plot di mana posisinya. Jadi VU1 itu posisinya ada di zona 3 gitu ya, di atas VVC tapi kurang dari VVC plus 0,33 kali akar FC aksen kali BW kali D. Kemudian di daerah lapangan untuk VU2 terletak di zona 3 juga kebetulan. Jadi keduanya ada di zona 3, tinggal nanti kebutuhannya berapa. Kemudian step kelima, tahap kelima, langkah kelima itu kita hitung kekuatan geser yang diperlukan dari tulangan itu berapa. Kita bisa hitung dari V ultimate dibagi V, 350 dibagi 0,75 dikurangi kemampuan betonnya. Kemampuan beton dalam menahan geser ini masih dibutuhkan VS 283,747 untuk daerah tumpuan. Untuk daerah lapangan dengan step yang sama didapatkan nilai 217. Kemudian kita tentukan jarak nilai terkecil ya, S terkecil. Untuk daerah tumpuan dan lapangan kita hitung masing-masing. Jadi setelah kita tahu di zona mana VU-nya kita itu, kita tinggal menggunakan persamaan yang ada di sini. Tadi kan ada di posisi ini ya, ada di zona 3. Jadi kita tinggal aplikasikan persamaan ini, dan ini gitu. Untuk mendapatkan kebutuhan tulangan gesernya. Jadi kita dapatkan nilai S-nya itu diambil yang terkecil antara 269 atau 600. Nah, kita ambil yang 269. Jadi kita ambil karena ini maksimumnya gitu ya. Ini jarak maksimum yang boleh dipasangkan. Karena di daerah tumpuan itu kita butuh lebih rapat ya, karena SFD-nya kan lebih besar. Jadi gesernya lebih besar. Maka kita ambil nilai yang di tumpuan S-nya 100, sedangkan yang di lapangan S-nya 200. Seperti itu. Toh masih memenuhi kalau kita ambil 200 karena maksimal 269. Kemudian di tahap selanjutnya kita hitung kebutuhan luas tulangan gesernya untuk teoritis. AV teoritis bisa dihitung dari persamaan yang di skema tadi. Kita butuhkan nilai sebesar 131,853 untuk daerah tumpuan dan di daerah lapangan kita butuhkan 201,747. Kenapa ini lebih kecil? Karena kita pasang S-nya lebih rapat gitu ya. Jadi dengan nilai S yang lebih rapat kita bisa dapatkan AV yang lebih kecil gitu, otomatis seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita bisa hitung, karena kita sudah punya AV atau kebutuhan luas tulangan geser teoritis, jadi kita bisa hitung, misal kita pakai diameter tulangan 12 mili. Jadi dari 12 mili kita bisa hitung luas satu tulangan 12 mili itu adalah sebesar 113,04 mm persegi. Nah, dari kebutuhan ini itu kita bagi dengan
luas satu tulangan sengkang dengan diameter yang kita pakai. Maka akan dapatkan nilai 1,166. Dibulatkan ke atas, yang bulat ya karena kita bisa menggunakan jumlah itu bulat. Jadi kita bulatkan 2. Jadi kita gunakan 2 kaki dengan diameter 12 mili. Begitu. Nah, jadi luas tulangan geser aktual yang terpasang kalau kita gunakan 2, kita akan punya 226,08 luas tulangan geser aktualnya. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk yang daerah lapangan. Kita akan punya juga 226,08 karena sama ya, 2 kaki dengan diameter 12 mili. Nah, selanjutnya kita cek VS aktual dengan AV aktual ya, kita akan dapatkan nilai 486,524 untuk yang di daerah tumpuan, kemudian yang di daerah lapangan kita akan punya 243,262. Kemudian kita kontrol kekuatannya. Jadi persamaan ini kita balik ya, VU harus lebih kecil dari V dikalikan VC plus VS. Tapi VS di sini yang kita pakai bukan lagi VS teoritis atau kebutuhan, tapi VS yang terpasang. Jadi kita masukkan nilainya, VU-nya 350 ya, V-nya 0,75, VC-nya nilai yang tadi sudah dihitung di awal, kemudian VS aktual adalah nilai yang terakhir kita hitung ini. Untuk tumpuan sebesar 486,524. Nah, di sini kita lihat 350 atau VU-nya masih lebih kecil daripada kemampuan nominal dari betonnya dalam menahan geser. Jadi masih aman gitu. Jadi kalau dipakai tulangan geser 2 kaki 12 mili dengan jarak 100 itu aman. Kemudian di daerah lapangan juga kita lakukan hal serupa. Perhatikan di sini nilai VS aktualnya berbeda ya karena S-nya berbeda. Jadi di sini pun di bagian daerah lapangan masih aman juga. Jadi kita bisa gunakan di daerah tumpuan 2 polos 12 mili dengan jarak 100 mili, kemudian di daerah lapangan kita bisa pakai 2 kaki 12 mili polos dengan 200 mili juga 200 mili jaraknya antar sengkang. Kalau digambarkan maka akan menjadi seperti ini skemanya. Di daerah tumpuan itu kan seperempat bentang ya, seperempat bentang, kemudian di seperempat bentang ini sisanya di daerah lapangan. Ini kita bisa gambarkan skemanya seperti ini. Di daerah tumpuan 2 polos 12 jarak 100, kemudian di daerah lapangan 2 polos 12 jarak 200. Kalau kita gambarkan skema distribusi gaya gesernya itu menjadi seperti ini ya. Jadi seperti perbandingan segitiga gitu. Kemudian di penggambaran detailing tulangan menjadi seperti ini. Untuk di daerah tumpuan itu yang ini 4D20 dan 2D20 kan dari soal kita sudah tidak perlu menghitung karena sudah diketahui. Kemudian sengkangnya polos 12 jarak 100 dan yang ini polos 12 jarak 200 untuk daerah lapangan. Oke, sekian, semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.